Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala habibil mab'uthil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa huwa khairul huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahla sidqi wal wafa wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini Allah berikan kita dengan keadaan yang seperti ini. Tapi karena kita manusia sebagai khalifah yang punya akal dan punya hati, alhamdulillah kita mencari jalan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kualitasnya, hanya model dan tata caranya yang berbeda. Hal itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwa cara mungkin bisa berbeda, tapi niat dan tujuan kita semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara dan tujuan itu, salah satunya adalah kita mengaji secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas daripada ibadah kita dan tetap itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya ambil ini sebenarnya tema yang mungkin sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang dahulu ketika saya mengisi di Darussalam juga dan di beberapa tempat. Tapi saya ingin menggali sesuatu yang mungkin sudut pandangnya yang akan coba kita lihat sebesar apa realitas kita terhadap Al-Quran dan seperti apa sebenarnya kita harus bersikap kepada Al-Quran. Sikap manusia kepada Al-Quran, kalau mau kita telusuri, itu banyak sekali. Baik dari masa sebelum datangnya kenabian, baik dari masa turunnya kitab Taurat, kemudian kitab Injil, Zabur, dan akhirnya Al-Quran. Tokohnya mungkin tidak sama, tapi esensi kepatuhannya, esensi perlawanannya, esensi pembangkangannya itu sama. Maka ketika Al-Quran datang, itu menyempurnakan dari seluruh ajaran yang ada, karena memang pembawa risalahnya adalah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Maka Quran menjadi kitab suci yang paling sempurna, menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya, meluruskan apa yang diselewengkan oleh umat sebelumnya, serta meneguhkan serta menegaskan bahwa ada hubungan terhadap syariat sebelumnya, dan tentunya sikap-sikap mereka terdahulu juga punya hubungan dengan kita saat ini. Dan itulah yang menjadi salah satu topik pembahasan kita, yang akhirnya saya ambil temanya dengan tema yang sederhana, yaitu realitas sikap kita terhadap Al-Quran. Lantas bagaimana Al-Quran menggambarkan atau mendeskripsikan sikap-sikap manusia dalam sejarah terhadap Al-Quran? Nah, ini kita lihat pada slide yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Lihat bagaimana Rasul mengeluhkan atau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi'lul madhi. Ya Allah, inna qaumi, kaumku yang menerima kedatangan Al-Qur'an ini, ittakhazu, sebagian dari mereka mengacuhkan, bahkan meninggalkan Al-Quran. Artinya memang sejak awal sudah ada orang-orang seperti itu. Lalu Allah jawab dan dilanjutkan ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Memang begitulah kami jadikan. Lihat kalimatnya ja'alna, menggunakan fi'lul madhi, disebut menunjukkan kepastian. Pasti memang setiap masa ada selalu orang-orang aduwan minal mujrimin, musuh yang mencoba menolak, menodai, bahkan menghinakan Al-Quran. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah Allah atau Tuhanmu hadian wa nasirah, yang menunjuki serta menegaskan itu salah lalu diluruskan, dan cukuplah Allah yang menolong Al-Quran itu dari segala bentuk penyelewengan dan penyimpangan. Artinya deskripsi manusia, penolakan manusia terhadap Al-Quran itu memang ada, dan itu sudah Allah pastikan. Kami jadikan likulli nabiyyin, setiap nabi, setiap masa. Diterjemahkan dalam tafsir, setiap masa tetap ada. Kalau masa saya kecil dulu, saya ketika lagi
pesantren itu muncul kan satanic Quran, Salman Rushdie. Lalu kemudian naik lagi, mengatakan Quran adalah syair-syair jahiliyah, Thaha Hussein, guru besar rektor Cairo University. Dari Thaha Hussein, profesor doktor itu pindah ke Suriah, Mustafa Syahrur yang mencoba mengkritik Al-Quran, Muhammad Arkun yang muridnya yang kemarin yang lagi rame di UIN itu, Abdul Aziz, yang mengatakan tentang budak itu ya, yang zina dihalalkan itu kan turunan daripada mengambil buku-buku Muhammad Syahrur yang mencoba mengkritisi Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quran tadi. Dan seterusnya sampai ke Indonesia dan di negara kita, kasus Al-Maidah 52 itu bagian dari itu. Jadi memang sudah Allah tegaskan kepada Rasulnya dan kepada kita semua, memang setiap masa memang Allah tegaskan memang ada orang-orang yang menolak Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran, bahkan mencoba merusak serta menodai Al-Quran. Tapi Allah sudah menjamin, wa kafa bi rabbika hadiyan, Allah akan tunjukkan. Kita tahu masa Salman Rushdie dahulu, tahun 80 saya masih di pesantren, belum terlalu banyak media sosial, tapi secepat itu orang langsung tahu bagaimana Al-Quran diselewengkan. Thaha Hussein secepat itu orang tahu, apalagi sekarang pembakaran Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Wa kafa bi rabbika, Allah akan menunjukkan itu. Wa nasira, dan Allah akan menolong terhadap orang-orang yang mencoba merusak Al-Quran. Lalu selanjutnya, ayat yang kedua, Allah juga menggambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada ayat yang kedua, slide selanjutnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka merenungkan isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Kalau yang kedua ini clear. Kalau yang pertama orang-orang yang memusuhi Al-Quran, yang kedua ini, nah ini tidak memusuhi Al-Quran, tapi memang dia tidak menerima kebenaran Al-Quran. Maka kalimatnya, tidakkah, atau dalam terjemahan kita, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, atau hati mereka yang terkunci. Nah, ini orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orientalis, orang-orang yang paham Al-Quran, tapi dia tidak menerima kebenaran. Dia hanya menerima Al-Quran sebagai kebenaran ilmiah, tapi bukan kebenaran akidah. Dia hanya menerima Al-Quran sebagai kebenaran yang bisa diterima secara logika dan rasional, tapi tidak menerima sebagai bagian dari ibadah. Nah, kan banyak orang-orang seperti ini. Orang-orang yang hafal Quran, tapi tidak berakhlak seperti Al-Quran. Orang yang paham isi Al-Quran, tapi untuk dilanggar. Atau orang-orang yang tidak paham isi Al-Quran, juga tidak mengenal itu Al-Quran. Orang yang membaca, tapi sekedar membaca, nah inilah yang nanti dalam hadis-hadis Rasulullah digambarkan sebagai orang-orang yang munafik, membaca hanya untuk riya, orang-orang mukmin tapi malas baca Al-Quran. Quran dijadikan pajangan, Quran dijadikan hiasan, berbangga-bangga terhadap Al-Quran, buat haflah, buat acara, buat lomba, tapi hanya sekedar lomba, tidak ada yang berubah. Nah, ini masuk kategori yang kedua. Apa itu? Mereka tidak pernah memperhatikan Al-Quran, artinya mempelajari, mengamalkan, merenungkan isinya, karena memang hati mereka tidak menerima itu, atau tertutup untuk menerima kebenaran tersebut. The next, Pak. Kalau sudah seperti itu, maka bagaimana kita melihat Al-Quran? Nah, maka digambarkan, dan ini yang pernah saya sampaikan. Maka sebagian manusia, kalau kita lihat sekarang, ya tadi itu membacanya kalau sempat. Jadi baca Quran itu dikalahkan dengan baca koran. Kalau bahasa zaman sekarang itu WhatsApp sebelum mushaf. Nah, kita ingin merubah mushaf baru WhatsApp, kan begitu ya. Kalau dulu kan koran sebelum Quran. Nah, itu masa-masa sebelum banyak media sosial. Kalau sekarang berubah, mushaf sebelum WhatsApp, atau WhatsApp sebelum mushaf. Jadi membacanya kalau sempat aja. Kalau nggak sempat ya kita tidak baca. Tapi kalau WhatsApp, kalau berita, informasi, wah itu cepat. Nggak ada kata nggak tidak sempat. Disempat-sempatkannya. Sesempat-sempatnya. Kalau dulu
baca koran ya, ada istilah koran sebelum Quran. Kalau sekarang WhatsApp sebelum mushaf. Yang kedua, mempelajarinya kalau hati sedang mood. Nah, kalau memang hati lagi senang, lagi suasananya suasana Ramadan, suasana Quran Camp, suasana ada SBQ semalam bersama Quran, itu dipelajari. Tapi setelah itu ya sudah lewat saja. Yang ketiga, merenungkannya kalau ada masalah. Bagaimana itu? Kalau memang kira-kira cocok dengan peristiwa yang menimpa dirinya, dia renungkan. Tapi setelah selesai masalahnya ya sudah, tidak dibahas lagi. Kayak misalnya kalau masalah keluarga, pas ketemu ayat ini, cocok sekali menyentuh hati saya. Ketika masalah anak, menyentuh sekali. Tapi setelah itu sudah. Artinya sifatnya itu merenungkan. Al-Quran itu kalau tematik atau tema-temanya itu berkaitan dengan masalah yang menimpa dirinya. Yang keempat, mengamalkannya kalau menguntungkan. Nah, kalau ini dari zaman dahulu ya, orang tua kita dijadikan jimat, pasang ayat kursi di rumah supaya nggak masuk setan, kan begitu ya. Nah, setannya nggak masuk karena setannya sudah tinggal di situ, kan begitu. Kemudian taruh Quran di belakang mobil biar nanti nggak tabrakan, kan begitu ya. Kemudian baca ayat 1000 dinar supaya kaya. Kalau lagi hamil baca surat Nabi Yusuf supaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau ingin perempuan baca surat Maryam supaya anaknya cantik seperti Maryam. Karena kebetulan istrinya nggak tahu baca surat Yusuf, nggak tahu Maryam, dia baca surat Abu Lahab. Maka lahirlah anaknya seperti Abu Lahab. Kan nanti kan begitu akhirnya. Jadi kalau nggak menguntungkan nggak diamalkan. Realitas ini kalau ada pada diri kita, maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti ini saya banget ini Pak Ustaz. Kenapa? Empat-empatnya masuk semua. Maka kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kalau kita punya empat kategori itu, sempurnalah kita. Membacanya kalau sempat, mempelajarinya kalau hati sedang mood, merenungkannya kalau ada masalah, kemudian mengamalkannya kalau menguntungkan. Kalau masuk dunia politik kampanye atau orang yang dia bela pakai ayat Quran. Kalau masuk ini baca ayat ini, kalau masuk ini ya. Jadi kalau nggak menguntungkan dia nggak pernah bahas. Nah, karena ayat ini ayat ruqyah, ayat unsur setan, dihafal surat itu yang lain enggak. Nah, ini yang sebagian kita karena surat ini fadilahnya besar, dia baca surat ini tapi nggak pernah membaca surat yang lain. Nah, tidak salah, tapi ketika dia membaca surat itu tapi tidak pernah baca surat lain seumur hidupnya, itu yang jadi masalah. Berarti hanya mengambil surat-surat yang menguntungkan bagi dirinya. Maka kalau sudah seperti itu realitas kita, apa yang kita lakukan? Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah beretika terhadap Al-Quran. Dan itu Allah katakan dengan tegas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Etika kita pertama apa? Sebelum menyentuhnya kita harus membersihkan diri kita. Bersih ruhan wa jisman. Makanya Allah katakan pada ayat yang lain, Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang membersihkan hatinya dengan bertaubat dan mensucikan hatinya dengan bersuci atau berwudu. Maka Quran ingin mengatakan etika kita atau adab kita kepada Quran agar kita bisa betul-betul menjadi baik, mendapat cahaya dari Quran ini, ya kita harus membersihkan diri. Bagaimana membersihkannya? Yang pertama tentu tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu. Dan tidak membacanya kecuali kita dalam keadaan hati yang bersih. Salah satunya bagaimana? The next, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Adab yang kedua apa? Ketika membaca Al-Qur'an, minimal bacalah ta'awuz. Maksimal dengan baca basmalah. Makanya sering kalau para kiai, asal kalau nggak lupa ya, secara umum biasanya kalau baca auzubillahi samil alim, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, baru dibaca. Nah, kadang kayak saya tadi tambah basmalah, tapi yang minimal apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Ini adab yang harus kita bangun. Kenapa? Karena membaca Quran ini kalau kita tidak bertawus kepada Allah, itu bisa membuat kita bukan dapat hidayah, malah semakin terkunci hati kita ketika membaca itu. Kok bisa? Karena kita melupakan adab apa berta'awuz sebelum membaca Al-Quran. Dan itu Allah sudah berikan guidance-nya, fa iza qara'tal Qur'an. Dia menggunakan iza.
Syarat apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'iz, maka bertauslah kepada Allah agar tidak tergoda dari syaitan yang terkutuk. Nah, bagaimana selanjutnya lagi? Ini untuk kita yang tidak membaca istima' wal insal. Sering sekali kita ketika didengarkan Al-Quran, kita tidak diam, malah bicara. Kan ada dua tradisi kita yang menurut saya sudah bagus, hanya perlu dimaksimalkan. Contoh, kita lagi ada seminar, ada bicara, datang azan. Saya kan diam ya. Nah, itu kan diam seharusnya menjawab azan, bukan diam dari seminar diam, ngobrol sama teman. Dari acara rapat diam, main HP. Kan harusnya bukan begitu. Kena datang azan itu kenapa kita suruh diam? Untuk menjawab azan, merenungkan makna azan itu, berdoa setelah azan. Bukan dari seminar ganti ngobrol sama teman, dari rapat ganti main HP. Begitu Quran. Ketika dibaca Al-Quran, kita harus istima' wal insat, dengar dan diam. Itu adabnya. Dan kita sudah jarang itu. Ketika pembacaan Quran, misalnya dalam acara kita, mari ngobrol, harusnya duduk diam, jangan bergerak. Saya sering tegur kalau lagi mengisi beberapa tabligh akbar misalnya. Saya bilang, pernah duduk dulu, dengarkan dulu. Kadang-kadang bergerak sana-sini, angkat sana-sana. Dia lupa dengan adab apa? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan. Minimal kita bisa menyimak bacaannya. Kalau salah kita bisa luruskan. Kenapa? Allah menjanjikan rahmat, menjanjikan satu kemuliaan bagi orang yang mau duduk dan mendengarkan dengan baik ketika Quran dibacakan, dan kata Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Pada slide selanjutnya dikatakan juga, kalau begitu, bagaimana cara kita? Yang pertama, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu Allah tegaskan. Karena kita sekarang cerita Al-Quran, maka saya akan coba uraikan dari Al-Quran dulu. Lihat sekitar Al-Quran, lalu bagaimana sih kita dengan menggunakan Al-Quran juga. Apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah mengutus seorang rasul, dan mereka semua ummi. Apa yang pertama? Yatlu alaihim ayati. Saya merahin di situ, membacakan, membaca. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka, wal hikmah, dan mencontohkan dengan sunnah atau hikmah perbuatan dari Rasulnya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi interaksi kita kepada Quran, kalau merujuk kepada ayat ini, ada 4. Pada slide selanjutnya, yang pertama apa? Tilawah. Apa yang pertama harus dilakukan? Tilawah. Membacanya. Maka sering kita mengatakan kepada anak-anak kita, kepada ini, baca Quran saja. Saya belum paham, Pak. Saya belum paham, Ayah. Baca saja. Karena interaksi pertama kita kepada Quran apa? Cukup dengan membaca. Dan ketika turun ayat Al-Quran juga kata kita apa? Membaca, ikra, tilawah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul, nanti di slide selanjutnya, nanti yang the next ya, afdalu ibadati qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Membacanya yang pertama. Yang kedua, tazkiyah. Apa? Membersihkan dirinya. Karena Quran itu adalah suci kalamullah, maka hati kita harus bersih menerimanya. Dan itu sudah ditegaskan Allah pada awal Al-Baqarah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zalikal kitabu la raiba fiih. Tidak ada keraguan kepada Al-Quran, hudan, petunjuk. Jadi bagaimana kita menerima petunjuk kalau hati kita nggak bersih? Bagaimana kita menerima pendapat saudara kita kalau kita nggak suka dengan dirinya? Bagaimana kita menerima masukan dari orang lain kalau kita sudah membenci orang yang menyampaikan masukan itu? Maka bagaimana kita bisa menerima kebenaran Al-Quran kalau hati kita masih kotor dan tidak menerima kebenaran Al-Quran? Maka setelah kita membacanya, interaksi kedua yang dianjurkan surah Al-Quran apa? Tazkiyah. Kita harus bersihkan diri kita, baik secara fisik, jasadan waruhan, dan secara hati kita. Baru yang ketiga, ta'lim.
belajar dan mengajarkan. Nah, tugas ketiga, setelah kita membaca, membersihkan diri kita, baru kita punya tugas apa? Untuk mempelajarinya dengan benar dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan itu Rasul katakan dalam beberapa hadis, nanti saya bacakan pada slide selanjutnya, betapa Allah memuliakan melalui hadis Rasulnya, bahwa sebaik-baik kita adalah karena kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Salah seorang ulama, Syekh Masrawi, mengatakan, kenapa Quran itu bisa memuliakan orang semua yang bersamanya? Jelas. Kenapa? Dia turun dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membawanya? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi mulia karena dia membawa Al-Quran. Lalu diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran turun di bulan itu. Dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi mulia karena malam itu turunnya Al-Quran. Lalu diberikan kepada Muhammad SAW, dan dia menjadi nabi yang paling mulia karena dia bersama Al-Quran, dan diturunkan kepada umatnya, dan umatnya menjadi umat yang terbaik karena dia bersama dengan Al-Quran. Itu jaminan betapa kita dimuliakan dengan bersama Al-Quran. Baru terakhir apa? Mencontohkannya atau pelaksanaannya, hikmah wa qudwah. Jadi 4 tahapan inilah yang harus kita lakukan agar kita bisa berinteraksi secara sempurna kepada Al-Quran. Selain dengan adab etika tadi, apa? Membacanya, membersihkan diri kita, mengajar dan belajar mengajarkannya, dan mencontohkan atau mengamalkan isi daripada Al-Quran. Selanjutnya, pada next selanjutnya, lalu seperti apa kita diberikan jaminan kepada Al-Quran? Yang pertama, tentu kita akan mengatakan, bagaimana saya membacanya? Saya belum belajar. Al-Quran memberikan jaminan pada surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Dari segi linguistik itu sudah luar biasa. Ada laqad, lamnya lamut taukid. Qadnya itu menunjukkan penekanan bahwa sungguh pasti. Yassarna, menggunakan fi'il madhi simple past tense, kami mudahkan. Dan yassara menggunakan mudha'af. Dalam bahasa namanya al-mutawa'ah wa tahsil, menunjukkan ada kontinuitas, menunjukkan kalau dipelajari secara perlahan pasti bisa. Dan itu Allah katakan, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Lalu tidak berarti Allah ulang dalam surat yang sama dalam 4 ayat secara lompat-lompat. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 yang pernah saya sampaikan juga. Ini kalau kita hitung intervalnya, totalnya 23 tahun. 17 ke 22, 5, 22 ke 32, 10, 32 ke 40, 8, 5, 10, 8. Total 23 tahun kan? 5 tambah 10, 15, tambah 8, 23, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya kalau kita belajar Al-Quran belum sampai 23 tahun, maka jangan mengeluh. Saya belum lancar, Pak Ustaz. Saya belum bisa baca Quran. Quran saja berproses untuk bisa sempurna 23 tahun. Berarti kalau kita belum belajar Quran minimal 23 tahun, maka tidak ada alasan untuk berhenti belajar Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk berhenti mengaji Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan saya sudah capek belajar. Karena Allah telah menjamin itu, dan Allah ulang 4 kali pada surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Lalu apa jaminan yang kedua? Masih juga Allah memberikan jaminan kepada kita ketika membacanya, Quran membersihkan diri. Allah pastikan yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Quran tadi, apa kata Allah? A'udzubillahi wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang membedakan kita dengan orang-orang ateis yang tidak yakin kepada hari akhirat, orang-orang kafir itu adalah membaca Quran. Kalau kita kaitkan dengan diri kita, ngapain baca Quran? Baca doang. Tapi ternyata Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, ada jaminan ketika engkau membaca, membersihkan dirimu, mengajarkannya,
engkau sudah menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini hari akhirat, karena Al-Quran adalah isi daripada tuntunan hidup kita, kurikulum kehidupan kita yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Lalu zaman yang ketiga, ketika kita sudah belajar membacanya, mengamalkannya, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal Qur'an yahdi. Quran ini pasti memberikan petunjuk. Dan itu dipertegas kepada surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan turun Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Dan Quran katakan, inna hadzal Qur'an, Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, kita amalkan itu yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus. Inilah gambaran Quran yang memberikan jaminan bagaimana interaksi kita bisa maksimal. Ya tadi itu mudah dipelajari, itulah membedakan kita dari orang-orang yang tidak beriman, dan akan memberikan kita petunjuk. Kalau kita kesulitan memahaminya, kesulitan mengamalkannya, Allah akan memberikan bimbingan itu, dan itu Allah katakan pada surah Al-Alaq ayat ke-5, pada kisah turunnya ayat wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Itu bagian daripada yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu apa jaminan yang lain? Ada beberapa hadis yang saya sebutkan juga pada slide selanjutnya. Tadi ini afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Hadis ini oleh sebagian ulama ditahrij dhaif memang, tapi dhaifnya tidak sampai kepada palsu. Artinya ini bisa dipakai sebagai fadilah bahwa ibadah umatku yang paling afdal yang membaca Quran. Paham nggak paham, baca dulu. Perbaiki bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul katakan lagi motivasi Al-Quran tadi untuk memperkuat jaminan tadi. Apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian pada slide selanjutnya, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu untuk memperkuat jaminan tadi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, ini motivasi yang memperkuat hadis-hadis yang saya bacakan tadi ada 3. Yang pertama, dia ibadah terbaik adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, sebab kamu adalah orang yang mengajarkan dan baca Al-Quran. Yang ketiga, membaca Quran sebagai syafaat bagi kita, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, inilah bagian yang memperkuat jaminan bahwa Quran itu harus kita pelajari dan kita pahami, dan interaksinya adalah dengan 4 tadi. Lalu bagaimana supaya kita bisa terus maksimal kepada Quran ini dengan realitas keadaan kita sekarang ini? Ya, kita mungkin kesibukan kita sulit, meskipun sekarang sudah ada program 1 hari 1 juz, one day one juz, gitu, 1 hari 1 ayat. Maka ini harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengenalkan Al-Quran. Jadi kalau kita baru sekarang tahu Al-Quran, maka langkah pertama kita pastikan istri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, mereka tidak buta aksara Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat. Yang pertama, mengenalkan, kita pastikan anak-anak kita, kalau kita baru sekarang mengenal Quran, pastikan kalau kita jangan sampai buta aksara Al-Quran. Kita kenalkan dengan berbagai cara. Termasuk saya punya jemaah itu karena dia belilah Quran yang mahal itu kan, yang pakai. Lagi kita mengenalkan Quran, kita kenalkan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita. Pokoknya bagaimana supaya tidak terulang kepada kita yang sebelumnya baru kenal sekarang. Saya ada jemaah yang sampai dia beli Quran yang pakai pulpen itu ya, kalau disentuh bersuara itu kan. Nah, itu bagian dari cara kita dengan berbagai cara mengenalkan Quran. Ikut acara Quran Camp, ikut apa. Bagaimana anak kita bisa kenal Quran? Ikut sekolah tahfiz, cari sekolah yang kurikulum tahfiznya bagus, ikut TPSIM tahfiz, ikut belajar Quran gratis, sistem Sikecap, sistem Bakata, sistem apapun, itu bagian dari cara kita mengenal Quran. Itu langkah pertama. Yang kedua, ya Ustaz. Oke. Bismillah. Setelah membaca, kita mempelajari Quran ini. Ya, salah satunya sekarang seperti mengaji. Yang kelima, menghafal
mulai kita hafal surat-surat pendek. Nah, hari ini satu surat, besok surat lagi, minimal hafal juz amma. Nah, kemudian mengkaji Quran, mulai kita mengkaji, ikut kajian tafsir. Yang selanjutnya mengamalkan Quran. Mulai kita amalkan satu persatu ayatnya kita terapkan, seperti bagaimana berhijrah ke ekonomi syariah, kita amalkan, tahu riba kita tinggalkan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Halo, masih bersama saya? Yang terakhir yang paling penting, memperjuangkan Al-Quran. Nah, disinilah akumulasi dari seluruh langkah yang saya tuliskan di atas. Di sini yang perlu berat, memperjuangkan Al-Quran. Kenapa? Ada orang sudah kenal Quran, ada orang mendengar Quran dia bahagia, menangis, terharu. Ada orang tiap hari baca Quran, ada orang belajar Quran menjadi tafsir, ada orang hafal Quran, hafiz Quran, dia hafal, nada suaranya merdu. Ada orang mengkaji Al-Quran sampai dia tahu seluruh ilmu tafsir Al-Quran. Ada orang memahami Quran luar biasa, tapi pada dua yang tadi yang paling berat apa? Dia tidak mengamalkan dan tidak memperjuangkan, maka janji Allah tidak akan sampai kepadanya. Hudan, petunjuk bagi dia. Banyak sekarang orang hafal Quran. Banyak orang sekarang mempelajarinya bagus. Tinggi, dia tidak mengamalkan dan tidak memperjuangkannya. Dua inilah menjadi kunci dari langkah dari A sampai F yang saya sebutkan di atas, dan itulah yang dikeluhkan oleh Rasulullah dalam ayat Quran yang saya bacakan di awal, bahwa sebagian umatku mulai mengacuhkan Al-Quran karena mereka tidak fokus pada dua yang terakhir, mengamalkan Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Yang terakhir, slide selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang saya kutip. Bisa dilanjut slide-nya tadi? Ini. Inilah pentingnya. Apa kata Allah? A'udzu billahi rajim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk saking mereka takutnya tidak bisa menerima Al-Qur'an. Dan inilah sebagai tamsil kepada orang-orang dalam tafsir Ar-Razi disebutkan sebagai bagian contoh pada orang yang keras hati, orang yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, karena gunung pun itu tunduk dan tersungkur ketika menerima Al-Quran. Maka materi ini menjadi penutup kunci dari kita semua. Pada slide selanjutnya, time to move, maka marilah kita memperbaiki interaksi kita, memperbaiki sudut pandang kita. Dari semua yang saya sampaikan tadi, dua poin yang paling penting, mengamalkan Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Kita hari ini belajar, ini bagian dari cara kita mengamalkan isi Al-Quran dan memperjuangkan agar semua orang betul-betul memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan kita perjuangkan amal-amal itu karena Allah telah menjamin dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang tidak saya tuliskan di slide ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab dikatakan Allah akan mengangkat kaum ini selama mereka Al-Quran, dan akan membuat umat ini menjadi tertinggal ketika mereka sudah tidak lagi mengamalkan dan memperjuangkan Al-Quran. Demikian dapat saya sampaikan. Kita bisa diskusi tanya jawab yang menarik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, demikian pemaparan dari Ustadz Hasan mengenai. Nanti Pak Eka bisa di-share kok, materinya bisa di-share kepada jamaah. Ya, materinya sudah dari saya, nanti saya share. Baik, selanjutnya pada jamaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, menambahkan komen ataupun sharing, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ada dua Ustaz. Jadi yang pertama tadi, untuk berinteraksi dengan Al-Quran kita perlu membersihkan diri Ustaz. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa membersihkan diri, membersihkan hati kita, karena ini sesuatu yang sangat sulit. Kita melihat banyak orang rajin beribadah, kita juga rajin ke masjid, tapi bagaimana cara hati kita itu bisa lapang, bisa bersih
bisa dihindarkan dari riya, bisa dihindarkan dari dengki, bisa mudah memaafkan, lapang dada. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya Ustadz? Karena ini sangat penting. Jadi agar hati kita bersih untuk berinteraksi dengan Al-Quran sehingga benar-benar kita itu dilapangkan hati kita, Ustadz. Itu yang pertama itu, Ustadz. Baik. Yang kedua, Al-Quran memberi syafaat bagi yang membacanya dari kiamat. Dan juga yang saya pernah ngaji juga bahwa tinggi rendahnya posisi kita di surga nanti juga bergantung dari seberapa banyak bacaan atau hafalan atau interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin bisa diberikan penjelasan bagaimana itu maksudnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu ya. Baik, silakan. Dua atau tiga pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Saya Pak Aka. Ya, silakan Pak Wahab. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya Abdul Wahab mau menanya Ustaz. Wah, silakan Pak. Apa kabar? Sehat. Tadi saya tambahkan yang Pak Fendi itu mengenai manfaat syafaat di akhirat. Apakah syafaat itu mulai sejak dari alam kubur? Artinya kan syafaat itu apakah di alam kubur, kemudian pada saat hisab, pada saat Shiratal Mustaqim, kemudian mengantar ke surga. Jadi artinya kan kalau harapan kita akan semaksimal mungkin memperoleh manfaat, sehingga kita bisa termotivasi untuk mendalami dan memperjuangkan. Nah itu yang kedua, bisa memperjuangkan kan luas sekali Ustaz ya. Kalau membersihkan diri, bagaimana kita menjadi qalbun salim, barangkali itu internal. Dan perjuangan, artinya kalau pengertian saya berarti eksternal. Kira-kira bagaimana batasannya, sedangkan kefahaman orang beda-beda. Ada yang baru belajar, ada yang baru membaca terjemahnya dan seterusnya. Nah, kalau seorang dai atau yang memang pendidik itu background-nya adalah agama Islam, barangkali memahami Al-Quran. Sementara tidak semua orang seperti itu, Ustaz ya. Nah, istilah memperjuangkan Al-Quran itu kira-kira bagaimana secara aplikasi? Baik. Kalau itu aja kita dua hal itu kan. Terima kasih. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya, silakan. Saya Ya, Pak Saiful, silakan. pendek aja. Kita sering dengar bacaan kamu terakhir, bacaan Quran kamu terakhir, itulah kamu. Jadi kita dinilai dari terakhir kita bacanya apa, maksudnya apa sih gitu. Ya, itu aja. Yang terakhir bisa tahu Ustaz pertanyaannya? Ya, bisa ketangkap. Sama dengan Pak tadi, memperkuat saja tadi. Okay. Oh, terakhir. Ya. Baik, mungkin bisa langsung Ustaz di... Baik. Yang pertama saya akan coba jawab dulu, karena pertanyaan dari pertama, kedua, ketiga sama ya, terkait dengan seperti apa memahami hadis Iqra'ul Quran, nanti bacalah Quran itu, nanti di akhir ayat itu ya, di akhir kamu meninggal berdasarkan akhir itu diperjelas dalam penjelasan. Ada sebuah athar, dikatakan asar karena hadisnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang ditolak ya. Dikatakan apa? Asyaddan nas yaumal qiyamati al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasbi dini. Nanti pada hari kiamat itu akan diuji orang itu dengan kualitas dan kompetensi dirinya sebagai hamba Allah. Yang pertama apa? Al-anbiya, tentu para nabi. Tentu para nabi ini level dan kompetensinya tidak sama dengan kita yang di bawahnya. Kan ujian itu tergantung levelnya kan. Setelah anbiya, al-awliya, para wali Allah. Summal ulama, para ulama-ulama. Summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasbi dini. Lalu pada level-level selanjutnya, manusia akan diuji berdasarkan kualitas dan kompetensi pemahaman keagamaannya. Artinya,
Kita sesuai dengan posisi kita saja. Kalau kita sebagai seorang orang tua, maka bagaimana cara kita memperjuangkan Al-Quran itu? Ya pastikan istri anak kita itu sebelum kita meninggal dia sudah lancar baca Quran. Itulah perjuangan kita. Jadi sesuai dengan diri kita saja. Ya. Sebagaimana sabda Rasul dalam sebuah hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi." Nah, hadis ini yang pernah saya sampaikan dalam kajian musalsal, dia tergantung skemanya kan. Saya sebagai ayah, sebagai suami, saya bisa nggak pakai tangan? Bisa. Apa? Menetapkan peraturan bahwa rumah ini, keluarga kita setiap habis maghrib wajib ngaji. Itu kan namanya keputusan. Punya otoritas kita. Nah, lalu kita sebagai ketua cabang atau pimpinan grup, pimpinan saya tidak boleh pulang sebelum sholat berjamaah yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara kan nggak boleh pulang karyawannya sebelum sholat asar berjamaah di Masjid Agung Medan. Artinya apa? Maksud dari hadis tadi bahwa terakhir bagaimana interaksi kita kepada Quran, itulah posisi kita. Ingin dikatakan orang itu meninggal berdasarkan kebiasaannya. Kalau dia biasanya baca Quran, maka meninggalnya maka sedang membaca Quran. Kalau dominannya bukan membaca Quran, ngobrol atau main domino, ya pas waktu main domino meninggalnya. Makanya kita diminta berdoa kan setiap hari, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Berdoa agar diberikan husnul khatimah. Lalu muncul ketakutan, gimana ya Pak Ustadz, saya kan 50 tahun maksiat terus, nah, baru sekarang taubat ini. Saya takut juga nanti kalau meninggalnya sesuai dengan yang setback ke belakang kan begitu. Enggak, kan Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kecuali kalau, makanya kita minta berdoa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persangkakan maka itu yang kembali kepada kita. Ana inda zanni abdi bi, kata Rasulullah hadis qudsi, aku sesuai persangkaanku. Makanya kita diminta kalau kita sudah berkeyakinan kepada Allah, ya sudah, tinggalkan semua persangkaan itu. Kata ulama, man arafallah azala tuhmah. Kalau sudah bermakrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, maka hilanglah seluruh tuduhan dan persangkaannya. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Cukup dia pasrah yakin kepada Allah, tidak perlu harus membuat rekayasa saya baca Quran tiap hari supaya meninggalnya. Tidak perlu. Yang penting kita beramal dengan baik. Setiap amal kita kerjakan dengan baik, mulai dengan basmalah, akhir dengan alhamdulillah. Dapat kebaikan ucap alhamdulillah, dapat keburukan ucap innalillah istighfar misalnya, maka nanti Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Nah, masalahnya kita sering menggunakan akal kita untuk memahami logika Allah, dan itu tidak akan pernah bisa ketemu. Nah, kalaupun kita diberikan guidance, itu cara kita untuk memahami agar kita menjadi yakin. Bukan logika pemahaman kita sejajarkan dengan logika pemahaman Allah, dan itu tidak akan pernah nyambung. Nah, hadis itu dipahami secara letterlek begitu, tapi maknanya adalah agar kita berusaha agar akhir hidup kita menjadi baik. Tentu kita akan meninggalkan dunia ini sesuai dengan kebiasaan kita, mana yang paling dominan. Tapi jangan lupa yang pernah saya sampaikan, filosofi iya karena berdua, iya karena stain, kita hanya berusaha. Hanya Allah nanti yang menentukannya. Kemudian terkait dengan bagaimana kita menilai orang, hati kita biar bersih tadi ya. Ada orang hatinya rajin sholat tapi sebenarnya nggak begitu. Itu masalahnya bukan di dia, kita yang tidak berurusan kepada dia. Kan saya bilang, bagaimana dengan orang Pak Ustadz, dia ke masjid tapi hatinya kotor. Kita tahu hati kotor dari mana? Kan dari informasi orang. Karena kita melihat sekilas, kan begitu. Kita memperbaiki diri kita, sudut pandang kita yang kita rubah. Makanya kata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama itu, apa dikatakan? La tatlub akhan bila aibin fatabqa furada. Itu dikutip dalam kitab Fathul Qorib itu. Ada penjelasan dari situ. Jangan mencari orang tanpa aib, maka kita nggak akan bisa hidup. Wala tatlub ustadzan bila naqsin fatabqa juhala. Jangan mencari ulama atau guru atau ustadz yang tidak punya Quran, kita tidak akan menjadi bodoh selamanya. Wala tatlub amalan bila riya'in fatabqa waqifa. Jangan mencari amal yang tidak ada riyanya, engkau tidak akan pernah beramal. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal bila riya, meninggalkan pekerjaan karena takut dibilang riya, itu adalah syirik. Sampai sebegitunya kita diminta untuk apa? Wa quli malu, kata Allah, yang penting beramal saja.
masalah itu kan cara kita memandang. Kalau kita sudah sampai pada titik yang kata Rasul dalam sebuah hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kesempurnaan keislaman seseorang itu meninggalkan hal yang tidak produktif, yang tidak penting, maka dia akan sampai kepada kesempurnaan keislamannya. Nah, maka yang terkait dengan bagaimana kita begini, kalau seperti itu, ada orang beramal, itu kan persangkaan kita nggak tahu apa di balik itu, kata Rasul. Ingat, jangankan kamu, kata Rasul, saya saja hanya bisa menilai zahirnya. Saya tidak tahu apa di balik itu. Dan itu diceritakan dalam sebuah kisah, ada dua orang yang bersengketa, Rasul memenangkan pihak B padahal yang benar A, datang malaikat Jibril, dikatakan, wahai Muhammad, kamu salah, yang benar itu A, yang B yang salah. Yang A itu benar. Kata Rasul, ya itulah saya. Nahkum bizawahir, wallah yatawallas sarair. Kami hanya bisa menilai yang zahir, fakta-faktanya jelas, adapun di balik itu hanya Allah yang bisa mengambil hak dan prerogatifnya. Saya hanya bisa menilai sesuai dengan yang saya lihat. Nah, karena yang kita lihat itu tidak semuanya bisa kita lihat, maka hilangkan persangkaan itu, kita cukup beramal, beribadah, dan kalaupun dalam perjalanan hati kita belum bersih juga, berarti kita minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya ada doanya, salah satu doa maksur, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau gonjang-ganjingkan hati kami. La tuzigh itu kan membuat kita ragu, nggak tenang, nggak sikoh, nggak fix. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Maka ada istilah, kata orang tua, mencapai juara gampang, mempertahankan juara sulit. Nah, itu sama dengan filosofi doa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau goyang-goyangkan atau gonjang-ganjingkan hati kami setelah engkau beri hidayah. Mendapatkan hidayah itu masih lebih bisa kita lakukan, tapi mempertahankan hidayah mungkin perjuangannya jauh lebih berat. Menggapai ibadah di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya, bisa khatam Quran, itu bisa kita capai, tapi mempertahankannya ba'da Ramadan, nah itu yang mungkin perlu perjuangan dan perlu modalitas sosial bersama untuk watawasobil haq, watawasobil sabar. Saya sering ditanya, apakah modalitas sosial sebagai seorang muslim, watawasobil haq, watawasobil sabar, itu salah satu modalitas sosial seorang muslim. Kemudian yang terakhir, memperjuangkan itu, kalau nanti tolong ya Pak Eka ditambahkan, skupnya bagaimana tadi, sesuai dengan kualitas kita masing-masing. Kalau Bapak misalnya ketua DKM, bagaimana memperjuangkannya? Buat program kajian Al-Quran, pastikan seluruh pengurus DKM-nya lancar baca Qurannya, pastikan orang-orang sekitar kita bisa lancar baca Al-Quran. Tapi saya sudah berusaha, nggak ada perubahan, yang penting kita sudah berusaha. Karena Allah melihat kepada apa yang telah kita lakukan, dan itu dikatakan dalam surah Al-Isra, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang, katakanlah wahai Muhammad, orang bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya, farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. Maka Allah lah yang akan bisa menunjukkan dan lebih tahu mana yang mengikuti jalannya dan berjalan lurus atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mungkin ada yang terlewat, mungkin disampaikan. Tadi Ustaz mengenai syafaat, bentuknya seperti apa? Oh iya, betul. Dari kubur, sama posisi kita di surga itu tergantung dari bacaan interaksi kita dengan Al-Qur'an atau banyaknya hafalan kita dengan Al-Qur'an seperti itu. Iya. Penjelasannya seperti apa? Ya, kalau posisi tadi yang saya katakan tadi itu kita jangan memperhitungkan posisi mau jadi apa. Itu kan hanya bentuk motivasi agar kita banyak-banyak bersama Al-Quran, sering bersama Quran, agar nanti ketika kita semakin banyak porsi bersama Quran, nanti Allah akan buat kita mulia di sana. Seperti apa posisinya? Ya hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, kalau kita memperbanyak bacaan kepada Quran, ya tentu pahala kita banyak. Kan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Lipat gandakan 700 kali lipat. Nah, maka semakin banyak kita membaca Quran, maka semakin besar potensi kita nanti bersama Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan dalam beberapa hadis, ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu meskipun banyak penjelasan para ulama tadi itu hanya bagian beri motivasi, yang penjelasan itu pun tidak mutlak, sama seperti penjelasan Lailatul Qadar
tanda-tandanya begini nanti dapat ini, kan tidak pasti juga. Jadi itu hanya motivasi. Artinya kalau engkau ingin baik posisimu di hadapan Allah, maka perbaikanlah kualitas dan posisimu tentang interaksimu kepada Al-Quran. Sebenarnya itu sebenarnya kata kuncinya, bukan kepada apa yang kita dapatkan nanti di surga sesuai dengan apa yang kita baca, bukan. Tapi jika ingin baik posisimu bersama Allah, maka perbaiki interaksimu kepada Al-Quran, karena Quran itu adalah kalamullah. Sehingga baik interaksimu kepada Quran, maka posisimu otomatis akan menjadi baik. Seperti kita bekerja di perusahaan, kalau ingin posisi baik kita, selain kualitas kita harus baik, perbaiki komunikasi interaksi kita kepada apa yang diinginkan oleh pimpinan kita. Dan Allah, apa yang diinginkan? Ya tadi, Al-Quran itu bagian daripada petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syafaat, kalau tekstualnya kan jelas, hari kiamat menjadi syafaat. Kalau di kuburan, adakah syafaatnya? Ya, berarti menggunakan hadis yang lain. Jadi syafaat itu kan dari segi bahasa apa? Pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan. Syafaat itu adalah kemudahan. Syafaat itu adalah keringanan yang Allah berikan. Nah, jadi seperti apa syafaatnya? Ya kalau menurut kepada Al-Quran tadi ya pada hari kiamat. Dan semua syafaat itu kalau berdasarkan hadis-hadis yang ada pada hari kiamat, tidak di alam kubur. Alam kubur itu bagian daripada amal ibadah kita. Nanti kan ada syafaat di hari kiamat dari Rasulullah SAW, namanya syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Dan masalah syafaat ini pun ada banyak ulama yang berbeda pendapat memahaminya. Tapi yang jelas teks-teks hadis menunjukkan syafaat itu pada hari kiamat, bukan dari alam kubur. Alam kubur itu adalah bagian lain dari nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Sesuai dengan hadis dari Abu Daud, kalau baik amal ibadahnya, maka dia akan merasakan kuburan itu waktu yang sebentar. Ketika dibangkitkan, dia merasa seperti baru meninggal kemarin. Dan kalau tidak baik, maka dia merasa kubur itu menjadi sangat lama, dan dia berharap agar dia bisa segera terbangun dan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, jadi beberapa hadis menjelaskan itu hanya bagian dari alam menuju kepada alam selanjutnya. Oleh sebagian diterjemahkan sebagai trailer. Kalau sebagai ulama mengatakan, menggunakan bahasa dulu itu sebagai persiapan atau transit sebelum menuju kepada yaumul mahsyar. Tapi perdebatan itu ulama tidak begitu banyak membahasnya, hanya dibahasakan seperti itu. Itu bagian dari trailer kita sebelum berada di yaumul mahsyar kelak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Nanti ada kurang Pak Eka mengenai Fendi tadi membersihkan diri dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Kalau salah belum dibahas terus. Tadi sudah sih Ustaz ya, mengenai bagaimana cara membersihkan diri. Oh, baik. Membersihkan diri tadi begini Pak. Yang pertama, sebelum kita membersihkan diri, kita berwudu kan? Itu yang secara fisik ya. Saya pernah sampaikan dalam kitab Wasaya Rasul, istaqimu walam tuhsu wa'lamu anna khaira amalikum as-salah wa la yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Itu ada hadis yang ke-17 atau ke-16 ya, waktu itu saya sampaikan, istiqomahlah kan begitu, kemudian tegakkan sholat dan jagalah wudu kan begitu. Nah, cara kita mensucikan diri kepada Quran yang pertama, sucikan fisik kita apa? Berwudu. Jangan pernah menyentuh Quran kalau tidak dalam keadaan berwudu kan begitu. Yang kedua, jangan menyentuh Quran apalagi membacanya kalau dalam keadaan junub, dalam haid. Itu kan menjaga fisik kita. Sedangkan hati kita ketika membaca itu, yang saya di awal baca ta'awuz dahulu, yakini isinya. Kalau kita tidak meyakini isinya, meyakini Quran itu, ya tentu tidak akan terima. Hati kita ini kan harus dibersihkan dengan cara menerima nur, karena itu cahaya, maka bersihkan hati kita. Sama seperti Bapak misalnya kepada teman atau ustadz atau kepada tetangga, kalau Bapak sudah dari awal nggak suka, maka apapun yang dia lakukan tentu tidak akan diapresiasi. Kalau Bapak sudah senang, maka apapun salah yang dilakukan biasanya akan dimaafkan. Makanya itu kan sering dipakai kalau orang yang bekerja sering mengutip quote-nya Imam Khalifah Ali kan, jangan engkau sampaikan kebaikanmu kepada orang yang membencimu, maka tidak akan pernah diapresiasi. Dan jangan engkau ceritakan kejelekanmu kepada orang yang menyayangimu,
maka engkau tidak akan pernah dibenci karena sudah menggunakan apa? Ya kita cerita kelebihan kita kepada orang yang membenci kita, kata Khalifah Ali, yang nggak akan ada gunanya. Yang kedua, kita menceritakan keburukan kita kepada orang yang menyayangi kita, juga nggak ada faedahnya kan? Nah, baru kata Imam Syafi'i, apa? Mata kalau dibalut dengan cinta, maka yang tampak yang baik-baik saja. Dan kalau dibalut dengan benci, maka yang tampak yang keji-keji saja. Dan sekarang itu terbukti kan? Dari mulai pilkada sampai saat ini, masih aja nggak selesai-selesai gitu ya. Grup pesantren, grup asatid, grup pengajian, nah itu masih ada aja. Saya bilang, sudah physical distancing, sudah COVID juga masih lanjut juga ya Pak ya. Nah ini yang sering saya katakan, akhirnya saya share itu materi wasiat Rasul apa? Berkata benar dan proporsional. Ya sudah, kalau memang nggak bisa udah diam saja lah kan begitu, tidak memperumit masalah. Termasuk saya ditanya masalah yang terakhir ini ya, masalah COVID ini bagaimana, apakah ke masjid atau tidak. Meskipun akhirnya saya menjawab beberapa jamaah agak sedikit tegas, ya sudahlah itu buang-buang energi, kita fokus saja belajar gitu. Kenapa? Karena perdebatan itu nggak akan pernah berakhir. Jangankan sekarang, masa Rasul pun ketika perang Uhud itu perdebatan antara berangkat atau tidak kan, yang akhirnya di tengah jalan 300 orang kaum munafik mengundurkan diri kan. Makanya saya katakan musuh terberat itu adalah orang-orang munafik. Dikatakan pada surah Al-Baqarah, orang-orang mukmin ayat 345. 2, 3, 4, 5. Cerita orang-orang beriman. Cuman 3 ayat. Dikit. Orang kafir 6 dan 7. Al-Baqarah nih, nanti bisa dibuka ya. Cuman 2 ayat orang kafir itu. Jelas. Tapi orang munafik ayat 8 sampai ayat 20. 12 ayat untuk menjelaskan orang munafik itu. Kenapa? Karena orang mukmin cuma 3 ayat, 3, 4, 5, clear orang mukmin. Orang kafir, ayat 6 sama 7, clear orang kafir. Munafik, bisa kafir, bisa mukmin. Maka paling banyak ayatnya, ayat 8 sampai ayat 20, surah Al-Baqarah, 12 ayat untuk orang munafik dijelaskan di situ. Nah, terakhir, sebelum menutup ya, karena kita bicara Quran, ada juga hadis Rasulnya. Pernah saya sampaikan juga apa? Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujjah. Perumpamaan orang mukmin yang rajin membaca Al-Qur'an itu seperti utrujjah. Buahnya di Arab ya, saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Apa ciri-ciri utrujjah ini? Rihuha thayyib wa ta'muha hulu. Wanginya semerbak, rasanya manis. Itulah orang mukmin yang rajin baca Al-Qur'an. Wa masalul mu'min la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tidak, kama salit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulu. Wanginya tidak ada, tapi rasanya manis, seperti kurma. Kurma kan manis, tapi wanginya kan nggak ada. Wa masalul munafik, orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah. Rihuha thayyib wa ta'muha murru. Orang munafik yang rajin baca Quran, mau dapat ria, supaya keren, supaya ini kan begitu, itu seperti bunga mawar atau bunga melati. Wanginya semerbak, tapi kalau dimakan rasanya pahit. Wa masalul munafik la yaqra'ul Qur'an. Sudah munafik, jarang baca Quran, kama salil hanzalah. Yang terakhir, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Yang keempat, orang munafik tapi jarang baca Quran. Udah munafik, jarang. Kama salil hanzalah, seperti bunga bangkai. Lari halaha wa ta'muha murru, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Nah, inilah Rasul ingin mengatakan bahwa baca Quran ini juga masalah keimanan. Kan nggak semua orang rajin baca Quran, termasuk kita juga yang udah Islamnya lama, kita juga ini kan kadang-kadang Quran itu kan kadang-kadang nanti aja, besok aja lah, tanggung kan begitu ya. Nah, itu sudah Rasul katakan kalau engkau mukmin yang baik, rajin baca Quran, seperti apa? Utrujjah tadi, wanginya semerbak, manis. Kalau kadang-kadang seperti kurma, rasanya manis, wanginya nggak ada. Kalau munafik mau dipuji biar keren, apalagi sekarang ya mohon maaf ya, tapi kita tidak boleh bersuuzon. Share dia sudah selesai 15 kali khatam, 15 ini kan begitu ya. Nah, itu bisa kategori ria, itu seperti bunga mawar tadi, wangi tapi rasanya pahit. Terakhir, udah munafik, jarang baca Quran, ya hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Itu penjelasan Quran terkait dengan fenomena kita membaca Al-Quran. Begitu, Pak. Baik, Ustaz. Ustaz.
Boleh kan sedikit satu Bo- pertanyaan karena berkaitan Bo- masalah bo- boleh Pak, putus-putus udah dihitung kalau main bola kategori additional time. Lanjut Pak, silakan. itu Ustaz. Karena kan zaman online. Nah, terus kan ada satu grup online membaca bareng bagi jusnya masing-masing. Ya, 2 jusan, 3 jusan, nanti ditargetkan sampai tanggal sekian. Nah, itu dalam penyelesaian kan kadang ada yang duluan yang terakhirnya, ada yang di tengah. Nah, jadi kira-kira itu memang dulu barangkali belum ada teknologi, saya nggak ada terjadi seperti itu kan Ustaz. Tapi sekarang kan memanfaatkan teknologi, ada kawan-kawan ngajak bareng untuk masuk dalam grup baca Quran bersama, bagi juz, sehingga katakan 10 hari khatam satu Quran. Satu grup itu Ustaz. Makanya 3, berarti kalau 10 orang ya 3. Nah, itu menurut Ustaz gimana kira-kira aspek manfaatnya? Terima kasih. Baik. Kalau Bapak tanya aspek manfaatnya, maka tidak ada satu amal pun yang tidak bermanfaat. Nah, apa rujukannya? Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarrah. Kalau tafsir dahulu seputar biji sawi. Tafsir Jaglul An-Najjar yang terbaru sebesar ion atau elektron. Nah itu, tafsir kan berkembang, Pak. Kan dulu kan zarrah itu biji sawi. Lalu masuk tafsir selanjutnya sebesar atom. Nah, sekarang sebesar ion elektron. Ion itu paling kecil sekarang. Atau lagi yang lebih kecil. Atau nano ion ya, lebih kecil lagi. Maka Allah pasti akan memberikan apresiasi. Apalagi baca Quran, kata Allah 1 huruf 10 kebaikan. Maka kalau Bapak tanya esensinya, itu baik dan berpahala. Tapi kalau Bapak tanya apakah itu bagian dari tadarus, itu tidak termasuk tadarus. Karena tadarus itu membaca, qiraah, istima', mendengarkan, insot, memperbaiki bacaan yang salah. Nah, jadi ada 2 hal berbeda. Ada manfaatnya, itu pahalanya besar. Dan orang yang menggunakan teori itu, dia akan dapat amal jariah gara-gara dia orang baca Quran. Tapi apakah itu bagian dari tadarus? Tidak. Karena tadarus itu mendengarkan bacaan, memperbaiki bacaan. Yang dilakukan Darussalam, yang kadang Pak Saiful yang mimpin ya, itulah bagian tadarus. Baca, diikuti. Kalau salah diluruskan, dijelaskan tajwidnya, itu namanya tadarus. Jadi, modelnya berbeda. Tapi pahalanya pasti ada. Nah, ini yang sering saya dapatkan di grup itu, saya juga masuk grup itu ya, itu mereka ingin menolak sistem itu dan menafikan pahala. Itu saya kira salah. Pahalanya ada, tapi itu bukan bagian dari tadarus, tapi cara lain membaca Quran secara bersama, tapi pahalanya masing-masing. Karena kalau nanti dikatakan pahala sama, nanti enak yang masuk grupnya, Pak. Yang satu baca 15 juz dapat pahala sama, kan nggak mungkin. Kan pahala sesuai dengan bacaan masing-masing, Pak. Allah alam bisawab. Begitu, Pak. Ustaz. Afwan. Ya. Baik, Bapak sudah Saya terakhir dong, Pak Eka. Silahkan. Oh, masih ada. Silakan. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kan tadi banyak additional time. Karena tadi banyak terputus. Silakan. Maaf deh, Ustaz. Saya tuh pernah dengar kalau mau baca Quran itu, kalau dia itu mushaf harus wudu. Tapi kalau nggak mushaf itu nggak harus wudu. Itu gimana ya Ustaz? Tapi saya tadi dengar kayaknya Ustaz menyampaikan, pokoknya kalau mau baca itu harus wudu. Waduh, berarti saya salah Ustaz ini gitu. Gimana Ustaz? Sebentar Pak, bukan salah. Kan itu saya katakan etika kepada etika itu bukan salah benar. Etika enakan sama enakan. Kan beda Pak ya. Kan Islam itu ada 3, ada komponen 3, ada tauhid, ada syariah, ada akhlak. Kalau tauhid itu masalah kafir atau tidak kafir. Kalau syariah itu berdosa atau tidak berdosa. Kalau akhlak enakan sama nggak enakan. Nah, gimana maksudnya? Tadi sholat saya sempurna nggak ya? Tapi secara hukum sudah sah. Tapi diterima nggak ya? Kayaknya saya ngulang lagi lah. Nggak perasaan, nggak enak. Seperti orang yang pergi haji, pingin haji lagi. Itu kan dia bukan bicara halal haram sah atau tidak sah. Kurang pas, belum banyak ibadah, jadi pingin haji lagi. Jadi masalah tadi itu
yang wajib berwudu kalau menyentuh mushaf. Karena kita berinteraksi kepada Al-Quran. Tapi kalau dalam HP itu kan bacaan. Bacaan itu tidak wajib berwudu. Nah, jadi sesuatu yang wajib konsekuensinya berdosa atau tidak berdosa. Sesuatu yang tidak wajib konsekuensinya sempurna atau tidak sempurna. Nah, kita, bangsa kita yang memang harus kita terus edukasi supaya terbebas antara afdol sama sah. Saya sering berkali-kali meluruskan antara afdol dengan sah. Dalam ilmu fikih namanya haddul ijza, haddul kamal. Apa maksudnya haddul ijza? Sah atau tidak sah? Haddul kamal, sempurna atau tidak sempurna. Kenapa khusyuk dalam sholat tidak masuk sah atau tidak sah? Dia masuk sempurna atau tidak sempurna. Karena kalau khusyuk masuk bagian sah atau tidak sah, sholat kita nggak ada yang sah semua. Nah, jadi dalam agama itu kita sering bercampur-campur antara afdol sama sahwa. Nah, jadi kalau Bapak pakai HP, memang sih nggak wajib berwudu. Nah, tapi kalau berwudu kan lebih baik. Nah, begitu. Makanya kan Rasul kalau batal wudu. Tapi kan kalau kita bekerja, apalagi kayak Bapak yang di kantor pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, kan kalau misalnya wudu terus, Bapak bisa kena kutu air nanti kakinya. Wudu terus kan? Nah, jadi dia harus disesuaikan, Pak. Kan begitu. Nah, jadi kita masih sering mutalabis, bercampur antara afdol dengan sah. Nah, memang harus kita sering edukasi. Sah dengan afdol tidak sama. Nah, dan biasanya itu kembali ke perasaan aja, Pak. Saya kayaknya kurang enak nih kan begitu, Pak ya. Sama kayak Bapak menghadap orang, baju ini pantas apa enggak gitu. Secara hukum sah, tapi enggak pantas kan gitu, Pak. Nah, kayaknya enggak enak lah pakai harus yang baru kan gitu, Pak. Saya kira begitu, Pak. Sama kayak kalau lebaran ya. Yang disebut mushaf itu apakah termasuk terjemahan itu juga mushaf, Ustaz? Ulama ada berbeda pendapat. Semua ulama sepakat mushaf itu yang murni isinya Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu mushaf yang ulama sepakat. Berbeda pendapat dengan kalau ada tafsirnya atau ada terjemahnya atau misalnya juz amma saja. Itu ada yang berbeda pendapat. Nah, jadi ulama sepakat mushaf itu full Quran semua, tapi berbeda pendapat, yang ada tafsir, ada terjemah, dan hanya potongan juz 30 saja. Itu berbeda pendapat. Tapi kalau Bapak tanya afdoliyah, kalau bisa berwudu lah terhadap memegang kitab itu, karena itu isinya Al-Quran. Hanya sah atau tidak, nah itu isinya tafsir, sehingga mazhab Hanafi membolehkan perempuan haji tafsir menggunakan rumah tidak dalam haid, karena memang itu bukan mushaf. Nah, jadi ini yang harus dibedakan tadi, sah dengan afdoliyah. Begitu, Pak. Lanjut sedikit, Ustaz. Lanjutkan. Ya. Kadang-kala kita kalau mau baca Quran itu ada mata capek, atau kemudian badan juga agak nggak enak, tapi tetap harus pengen maksain karena ya itu tadi Ustaz, kadang-kadang ngejar target gitu loh. Nah, itu yang saya bilang tadi, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Kan, nggak boleh, Pak. Sedikit baring gitu, Ustaz. Itu nggak boleh, Ustaz ya? Ya, sama dengan gini, Bapak bangun tahajud, sholat sampai 100 rakaat, habis itu subuhnya, habis itu izin nggak masuk kantor, kan bahaya, Pak. Nah, dalam Islam itu keseimbangan hidup perlu. Jangan sampai pekerjaan yang tidak wajib mengalahkan yang wajib. Saya di pesantren itu kalau kiai ngomong itu marah itu. Lihat teman-teman saya yang kalau hari Senin Kamis itu tiduran. Kenapa tidur? Puasa. Apa kata kiainya? Udah nggak usah puasa aja. Karena puasa Senin Kamis sunnah, belajar wajib kan? Iya. Ini yang disebut dengan Islam itu la ghulu wa la tatarruf. Tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu ketat. Kalau bahasa anak sekarang, tidak lebay dan tidak alay. Itu istilahnya, Pak. Kalau bahasa sekarang itu la ghulu wa la tatarruf. Jadi kalau membacanya itu harus duduk ya, Ustaz ya?
Kalau Ustaz, Kalau saya duduk bagus, kan pernah saya sampaikan di masjid waktu itu. Kalau Bapak lagi bagusnya duduk menghadap kiblat kan, berwudu itu yang paling afdol. Tapi kalau Bapak naik kereta api di kantor pakai tablet ya kemana aja. Kan itu bukan mushaf. Supaya Bapak terus membaca kita kalau nggak salah di Darussalam kan. Yang waktu kita ngaji, saya sarankan kalau bisa jangan pakai HP, pakai mushaf lah kalau di masjid. Kan pernah saya sampaikan waktu itu. Tapi itu anjuran kan. Oh iya. Ustaz, tapi pernah saya dengar itu ada Aisyah itu waktu lagi sama Rasul itu dia di pangkuan Rasul sambil baca Quran itu boleh Ustaz? Atau saya salah Ustaz? Oh, itu maksudnya Pak Aisyah itu bersama Rasul dia membaca Al-Quran sambil mendengarkan bacaannya kalau salah, nggak ada masalah Pak. Itu kan riwayat hadis itu hanya menceritakan bagaimana bersama. Jadi yang diambil bukan baca Qur'annya, itu yang salah memahami hadisnya. Hadis itu menceritakan bagaimana sampai bersama suami pun kalau bisa dengan Qur'an apa? Meskipun di pangku baca Qur'an. Jadi inginnya kita sama istri pangku istri setoran hafalan Quran gitu. Maksudnya sebenarnya bukan masalah sah baca Quran atau tidak. Jadi hadis itu ada konteksnya Pak. Misalnya cerita ini hadisnya lihat konteksnya. Aisyah kan bertanya masalah Ramadan ya Rasulullah, apa yang perlu aku baca kalau aku sudah masuk malam 10 hari terakhir supaya dapat Lailatul Qadar kan gitu. Kata Rasul, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan begitu teks hadisnya. Nah, kita memahaminya hanya bacaan yang wajib dibaca itu yang jadi masalah. Akhirnya ketika kita nggak baca itu, nggak baca itu berarti nggak sah sholatnya, kan itu masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika baca tuhibul afwa fa'fu anna, salah karena hadisnya fa'fu anni. Letterlek tanpa melihat konteksnya. Itu kan alternatif. Alternatif ini yang dibaca karena Aisyah bertanya, bukan berarti bacaan lain tidak baik. Begitu, Pak. Makasih, Ustaz. Kira-kira begitu, Pak. Ya, sedikit lanjutkan tadi. Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran dari HP, misalnya kita lagi nunggu di suatu tempat, atau di kereta, atau di kendaraan. Ya. Kalau wudhu kan mungkin sulit karena kita lagi perjalanan, atau lagi mungkin di suatu tempat. Kalau kita tayamum, bisa nggak Ustaz? Tayamum sebelum baca Al-Quran? Boleh saja, Pak. Wong Bapak nggak wudhu aja boleh, apalagi kalau tayamum. Nggak masalah kan, tapi apa bisa Bapak lagi sempit-sempit begitu tayamum? Kan itu masalahnya kan. Kecuali Bapak dapat kereta api yang duduk, duduk mungkin, tapi kan nanti orang ngelihatnya beda Pak. Gara-gara Bapak itu orang, Bapak ini ngapain? Jangan-jangan baca-baca jimat nih kan orang takut. Nanti pegang orang kan begitu kan. Nah, jadi maksud saya begini. Dalam menjalankan Islam itu hadisnya kata Rasul, bada'al Islam bada afatu balil ghuraba. Islam itu dibangun dengan mulainya aneh. Maka beruntunglah orang-orang yang aneh guraba kan gitu. Tapi bukan aneh yang buat orang berdosa begitu Pak. Ya kalau kita sebanyak begitu ya sudah nggak usah dipaksakan Pak. Kecuali Bapak naik sleeping car nggak ada yang ganggu, silahkan. Atau di pesawat kan jelas itu Pak ya. Nah, wudhu Bapak boleh. Tapi kalau kira-kira nanti menjadi efek orang lain jadi bingung lihat Bapak, dikira Bapak nanti mau hipnotis ya nggak usah Pak. Nah, jadi karena membaca tanpa wudhu pun dibolehkan, tapi alangkah beradab dan sempurnanya kalau kita berwudu. Itu aja. Nah, tapi yang jelas Bapak tidak ini ya dalam keadaan kalau perempuan haid. Yang penting jangan lebay Pak. Ya, bacanya boleh, menyentuhnya nggak boleh Pak. Jadi nggak lebay ya Pak. Ya, terus satu lagi Pak, mohon maaf ya, ini contoh di lapangan ya. Mudah-mudahan tidak menyinggung siapapun. Saya pernah mengisi mata kuliah Pak ya. Tapi 2 tahun yang lalu mata kuliah, saya waktu itu ngisi materi Islamic Studies waktu itu. Ada mahasiswa saya di situ, dia baca Quran, saya lagi menjelaskan. Saya tegur, dia nggak terima. Saya bilang, kamu belajar sama saya, ketika terjadi tanya jawab, waktu itu kebetulan yang belakang debat kusir. Dia mungkin malas dengar, dia baca Quran, saya tegur. Kalau mau baca Quran, silahkan keluar ruangan, jangan di sini. Kita lagi belajar. Iya Pak, tapi itu debat kusir, saya malas dengar, saya baca Quran aja. Nah,
yang begitu itu nanti yang merusak Islam itu, Pak. Akhirnya kesannya dia sendiri. Itu satu contoh kasus ya Pak, saya langsung mengalami, saya tegur karena lagi mata kuliah kita dengarkan perdebatan, luruskan, tapi bukan Anda langsung baca Quran sendiri kan gitu. Kan masih ada dosanya di situ gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah selanjutnya cerita jamaah bertamu. Kan ada kan kalau kita mudik, sekarang nggak bisa mudik ya, pulang kampung itu bertemu saudara kan kumpul keluarga ini. Nah, sudah nggak ada izin, tiba-tiba dia baca Quran sendiri, mojok. Harusnya kan izin. Maaf ya, makasih saya mau baca Quran. Harusnya begitu adabnya, tapi jangan lagi kumpul bersama orang ngobrol sana sini, dia baca Quran. Akhirnya temannya bisik-bisik kan, dia baca Quran ya. Kita ngomong nggak didengarin ya. Oh, dia mungkin orang alim kali, kita kan orang biasa. Akhirnya jadi jelek Pak Islam itu. Kalau mau, maaf ya, kalau udah nggak ada bicarakan, saya izin ya, saya mau baca. Nggak masalah. Jangan menyendiri baca itu. Itu yang harus kita, yang disebut dengan tataruf tadi, tidak menempatkan pada tempatnya. Identitas keislaman itu tidak perlu kita bangun, cukup kita berakhlak sebagai muslim yang baik, orang akan menilai identitas kita. Nggak perlu kita bangun identitas itu dengan diri kita sendiri. Cukup kita berakhlak baik, akan muncul identitas itu sendiri di mata orang lain. Kan ada kata Allah, wa qul i'malu, maka beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'min. Allah akan melihat apa yang kau lakukan beserta Rasul dan beserta umat Islam. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi Ustaz, nanya sedikit lagi. Kalau tadi yang berhalangan untuk wanita berhalangan lagi head, kalau baca Al-Quran di HP boleh Ustaz. Kalau mushaf kan tidak boleh. Karena kalau pengen baca Al-Quran gitu dari HP boleh. Ya. Boleh, Pak. Baca kan membaca doang. Nggak ada masalah. Itu tadi memudahkan tadi. Kalau bisa baca di HP itu dalam keadaan Bapak di kantor. Asal nggak pegang mushaf ya. Di perjalanan yang tidak mungkin, janganlah pakai HP. Kalau di masjid, sebaiknya jangan pakai HP. Iya. Ada mushaf. Di rumah kan ada mushaf. Masalahnya HP ini jadi kalau lagi berhalangan. Akhirnya kemana-mana bawa HP ya. Jadi, mungkin pertanyaan, kalau perempuan sedang haid Ustaz, bawa bacanya di HP gitu. Ya. Perempuan sedang haid. Boleh, tapi niatnya bukan untuk ibadah. Ya. Perempuan sedang haid, Pak, boleh membaca, tapi niatnya membaca, bukan ibadah. Membaca itu misalnya mengulangi hafalan, memperbaiki bacaan, boleh, tapi bukan ibadah. Beda ya. Jadi gini, ini lagi rame memang di grup, bagaimana lagi haid? Ada ustadz mengatakan fatwanya boleh. Sebenarnya hukum fikihnya begini, Pak. Membaca Quran itu boleh kalau tidak dalam keadaan haid. Nah, terus bagaimana kalau saya haid, saya hadas? Nah, ada ulama mengatakan hadas sama haid berbeda. Kalau hadas, waktunya sebentar. Dengan mandi wajib, selesai. Haid kan ada yang lama, ada yang seminggu. Kasihan dong perempuan. Nah, ulama membolehkan, tapi untuk membaca bukan ibadah. Apa contohnya? Membaca tahsin, membaca surat pendek untuk hafalan. Daripada dia nggak ada yang dibaca, ngulang-ngulang hafalan. Itu yang dibolehkan, karena fatwa ulama ini, apa katanya di kalimat terakhirnya? Baca teks Arabnya, meskipun dibolehkan membaca, tapi ini sifatnya kalau untuk belajar atau mengulang hafalan, atau memperbaiki bacaan. Tapi kalau niatnya ibadah, tetap mutlak orang berhaid tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Nah, itu memang lagi rame di grup-grup ibu-ibu, sering ditanya itu, Pak. Kalau nggak salah Ustadz pernah bilang dulu gini, Ustadz, itu sama dengan kalau orang hafal Quran, di kepalanya sudah, di otaknya sudah kenal hafal Quran, gimana ngelepasinya begitu. Kan dia bebas aja mau baca kapanpun, kalau usah ingat itu. Betul. Iya, tapi bukan niatnya ibadah. Baca itu mengulang-ulang hafalan, memperbaiki bacaan. Iya. Kan tapi Bapak kan mau baca doa kan baca Quran, mau tidur kan baca. Ustaz, kalau baca niatnya memang senang baca Quran aja. Perlu. Kalau senang aja gitu. Baca surah An-Nas, suratnya. Ya. Halo Ustaz. Iya. Tadi yang berhalangan. Kalau berhalangan, niatnya tidak baca. Betul. Karena senang aja yang baca aja gitu. Boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa. Boleh. Intinya kan kalau sedang berhalangan itu mereka sedang beribadah ya Ustaz ya. Iya, tapi tidak diniatkan khusus memang untuk mengejar pahala itu. Memang dia mau baca saja, nggak ada masalah, mengulang bacaan. Ya pengen baca aja gitu, Ustaz. Tapi begini Pak ya, iya, ulama fikih itu
sudah tegas mengatakan bahwa orang haid itu mutlak tidak boleh beribadah. Sholat, puasa, baca Quran itu nggak boleh. Nah, muncul pertanyaan, terus masa saya diam saja seharian? Daripada saya ngomong jelek, mending saya ngomong yang baik. Baca hadis, baca Quran. Nah, kata ulama, kalau membacanya laisa niyatan lil ibadah, bukan untuk ibadah sebagai bagaimana dia dalam keadaan haid atau nifas, udah ibu saya baca hadis kan nggak ada masalah, baca hadis, baca tafsir, baca doa nggak ada masalah kan? Betul. Terus kan apa memang setiap hari full baca terus kan nggak juga, itu kan ya haid dia kerja masak, nanti ada 2 jam baca hadis, ngapal hadis, arba'in hadis itu. Kalau ibu-ibu itu ingin merubah pemahaman mindset dari perdebatan supaya nanti nggak bingung apa hukumnya, gunakan ketika haid, hafal hadis. Haid bulan ini 3 hadis. Nah, kalau nanti dia sudah dalam setahun 12 kali haid, kali 5 hadis, sudah hafal 60 hadis, dia mengalahkan bapak-bapak yang tidak pernah haid, yang tidak ngapal hadis. Kan itu begitu jadi. Jadi itu kembali ke orang yang bisa. Baik, Bapak, masih ada atau mungkin cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Saya kalau Ya. Ustaz. Ya, alhamdulillah alamin. Ya. Bapak sekalian, jazakallah Ustaz Hasan atas kajiannya kesempatan hari ini dan juga diskusinya yang cukup seru nih. Mantap Ya. ngajinya Ustaz. Ya, tadi Ustaz menjelaskan mengenai tentang realitas. Mohon maaf dengan sinyalnya nih. Ya, tadi realitas dengan masyarakat kita tentang Al-Quran, banyak yang membaca kalau sempat, mempelajarinya kalau hati sedang mood, merenungkannya kalau ada masalah, dan mengamalkannya kalau itu menguntungkan. Ya, Ustaz tadi juga menjelaskan apa yang harus dilakukan, kita harus beretika, bersuci, ta'awudz, mendengarkannya dengan seksama, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya, itu dengan mengenalkan, mendengarkan, membaca, mempelajari, menghafal, mengkaji, mengamalkan, dan yang juga paling yang utama adalah bagaimana kita memperjuangkan Al-Quran ini. Demikian jamaah sekalian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah atas hadirannya, atas bergabungnya dengan acara kajian kita pada saat atas kajiannya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Semoga kita bisa mengoptimalkan sisa Ramadan kita dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Amin. Amin Allah. Baik, Dan demikian. semoga wabah segera berakhir dan kembali normal. Amin. Betul sekali. Ya. Baik, kita sama-sama tutup kajian kita pagi hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.